Udah muncul Hendra? Udah Kak. Oke, saya cek dulu ya. Kita udah sampai mana sih terakhir? Kita cek. Oke, kita terakhir udah sampai awal-awal kinematika ya. Berarti kita sekarang beresin dulu kinematikanya. Kelanjutan kinematika. Kita kemarin kan baru belajar awal buat kinematika ya tentang konsep eh, posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, sekarang kita mau membahas tentang yang namanya ini. Analisa grafik pada kinematika. Nah, kadang kita dikasih data dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal yang berkaitan sama grafik. Nah, untuk bisa memahami grafik, kita harus bisa paham tentang ini, yaitu adalah arti dari turunan dan integral di sebuah grafik. Oke, yang pertama, turunan. Oke, kalau secara matematik, pasti Dana udah pernah tahu ya, gimana cara menurunkan. Iya. Secara matematik, kayak gini. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Terus Danendra diminta untuk menurunkan fungsi tersebut terhadap variabelnya yaitu variabel x. Yaitu tinggal kita kalikan saja dengan pangkatnya. An x pangkat n min 1. Itu kan ya? Nah, mudah kan? Kenapa mudah? Karena kalau secara matematik, apa yang mau kita turunkan, fungsinya itu diketahui. Hmm. Jadi fungsi yang kita mau turunkan tuh ada. Fungsinya diketahui di soal. Nah, ketika kita dikasih grafik, bentar, kalau belum bentar ya, kita bacain dulu halamannya. Nah, ketika kita dikasih grafik, sangat jarang ada grafik yang diketahui fungsi grafiknya. Di dalam sebuah grafik, jarang banget ada grafik yang memberitahu fungsi grafiknya. Kita bisa cuma dikasih eh, bentuk grafiknya aja. Maka dari itu kita harus paham apa sih arti dari turunan di sebuah grafik. Tahu nggak, Darendra? Apa arti dari turunan di sebuah grafik? Tahu? Em, di turunan dari sebuah grafik itu Apa yang? kurang gradien gitu, bukan kan? Ya betul, gradien. Gradien grafik tersebut. Gradien itu apa, Darendra? Biasa kayak kemiringannya. Betul, slope atau kemiringan. Slope itu apa sih? Delta Y per delta X. Bentar. Nah, kita ambil contoh. Misalkan kita punya, kita kan kemarin tahu ya, eh Phi itu adalah D per dt dari R. Artinya, kalau misalkan nanti Danindra dikasih grafik R terhadap T,
Misalkan grafiknya seperti ini. Terus tiba-tiba yang diminta adalah berapa kecepatan dari partikel tersebut di titik ini di saat T1. Oke. Nah, karena Hmm. kita tahu kecepatan itu adalah turunan, maka secara tidak langsung kita tahu kalau cara mencarinya adalah dengan mencari garis miringnya. Oke. Atau kemiringannya. Yang namanya kemiringan kan berarti ada delta Y sama delta X-nya. Yang Oh. ini adalah delta Y-nya dan ini adalah delta X-nya. Nah, dengan kata lain, kecepatannya yaitu tinggal delta Y per delta X. Oke, jadi itu adalah arti dari turunan di sebuah grafik. Yang kedua adalah arti dari integral. Oke, dan juga pasti tahu dong, integral itu kalau secara matematika kan ada rumusnya ya. Secara matematik. Kalau kita punya fungsi fx Hmm. sama dengan ax pangkat n, terus tiba-tiba diminta untuk mengintegralkan fungsi tersebut terhadap variabelnya, yaitu variabel x, maka tinggal a dibagi pangkatnya tambah satu, x pangkatnya tambah satu. Kalau integralnya tidak ada batasnya, bentar, maka kita perlu menambahkan plus konstan. Kalau ada batas Oh nggak ya. perlu ya, tinggal masukin batasnya aja. Sama kayak tadi, ini mudah dilakukan kalau kita tahu fungsi yang akan diintegralkannya. Hmm. Kalau fungsinya itu diketahui. Nah, sama kayak tadi, di sebuah grafik, Hmm. jarang banget ada grafik yang memberitahu fungsinya. Maka kita harus tahu apa sih arti dari sebuah integral. Integral di sebuah grafik. Apa artinya integral di sebuah grafik dan Um, saya nggak tahu. lupa ya. Artinya itu adalah luas. Oh. Luas area grafik tersebut terhadap sumbu horizontalnya. Misal contoh, kita kan tahu integral itu kemarin sudah ajarin, integral itu Ya. pasti hasilnya delta ya, bukan Ya. bukan v atau r ya, tapi delta. Kita Hmm. tahu kalau delta r didapat dari integral v dt. Anggaplah dari T1 sampai T2. Nah, kalau Ya. nanti Narendra itu dikasihnya grafik V terhadap T, misalkan seperti ini, terus Narendra diminta untuk menghitung berapa jarak tempuh dari T1 sampai T2. Nah, secara Itu. nggak langsung, sebenarnya Narendra tinggal menghitung yang namanya luas areanya ini. Jadi, luas areanya itu akan sama kayak delta R-nya. Oke, paham ya? Jadi arti dari turunan di grafik itu adalah gradien. Arti dari integral di grafik itu adalah luas. Ini gak hanya berlaku buat kinematika. Ini berlaku untuk secara umum. Mau Oke. nanti ketemunya di dinamika atau di energi, berlaku secara umum. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kita mau masuk ke yang namanya kinematika dua dimensi. Kita kan yang kemarin belajarnya satu dimensi ya.
Kinematika Hmm. dua dimensi artinya dia bergerak di dua sumbu, di dua dimensi. Bisa aja gerak ke sumbu X dan Y, X dan Z, dan lain-lain. Biasanya kita ambil contoh, yaitu yang paling mudah adalah gerak parabola. Sama Oh, halnya dengan gerak parabola di SMA, gerak parabola yang kita akan bahas adalah gerak parabola tanpa adanya gesekan udara. Jadi angin sementara kita abaikan dulu. Oke, kita coba lihat ya. Jadi ini sama persis dengan parabola waktu di SMA. Bedanya sekarang kita belajarnya konsep, sehingga saya nggak tidak terlalu menuntut harus menghafal rumus yang banyak itu. Kayak ini oke. tapi tanah ya. Ini ada bola. Bolanya itu dilemparkan membentuk sudut. Kayak gini. Ini finalnya. Sudut di parabola itu selalu antara final dengan horizontal. Oke. Nah, Oke. karena tidak adanya udah angin, maka lintasannya itu akan berbentuk parabola sempurna. Hmm. Anggaplah sempurna gitu ya. Bayang. Baik, Nah, baik. kenapa ini disebutnya gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu. Dia gerak ke sumbu X dan bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu. Kayak punya dua dimensi. Nah, gimana ngerjainnya kalau dua dimensi? Sama aja kayak satu dimensi. Cuman bedanya dua kali lipat kita kerjainnya. Dua kali kerja. Kita kerjakan sumbu X secara sendiri dan kita kerjakan sumbu Y juga secara sendiri. Jadi pada dasarnya kita tidak mengerjakan digabung, tapi sumbu X dan sumbu Y dikerjakan secara terpisah. Oke? Oke. Ingat nggak waktu kemarin kita belajar kinematika? Apa yang Iya, pertama kali kita harus pahami kalau ketemu soal kinematika adalah kita harus tahu jenis kinematikanya iya, apa. Gitu kan ya? Karena iya, dari jenis itu kita bisa menentukan kita boleh nggak pakai rumus jadi yang di SMA atau harus pakai konsep integral. iya. Oke, menurut Darendra, kalau di sumbu X, si bola ini bergeraknya GLB, GLBB atau GLTB. Kalau sumbu X dia GLB Kenapa itu alasannya? karena kita cuma dari titik sana sampai titik terakhir doang kan. Coba lihat deh. Saya pernah bilang kemarin, bagaimana cara kita membedakan dia GLB, GLBB atau GLTB? Dari percepatan. Itu doang alasan Hmm, kita. Oke? Jadi oke. ketika Danendra bilang ini sumbu X GLB, maka alasannya adalah karena percepatannya bla bla bla. Oke? Jangan yang lain. Jadi menurut Oh, oke, Danendra oke. di sumbu X GLB, GLBB atau GLTB? Sorry apa? Di sumbu X dia GLB, GLBB atau GLTB? Dia GLB karena Nah, apa tuh? Ke percepatannya. kecepatannya berapa? Nggak ada kan? Iya. Emang satu-satunya percepatan apa sih yang ada di pada kasus parabola tanpa geser udara? Yaitu gravitasi. Iya, Dan itu adanya di sumbu Y. iya, Jadi di sumbu X tahu kan kenapa dia GLB? Karena A-nya iya. 0. Akan jauh berbeda kalau nanti kita memasukkan faktor angin. Kalau dia ada Hmm, faktor angin, bisa aja di sumbu X-nya GLBB atau GLTB. Oke. oke, oke. Jadi alasan kita dia mengambil dia GLB atau GLBB atau GLTB dari A-nya. Berarti kalau di sumbu Y, dia GLBB. Karena dia punya percepatan. Yaitu Hmm, sama dengan gravitasi. gravitasi. Karena G selalu ke arah bawah, kita kasih tanda Hmm, minus. Paham? paham, paham. Oke, jadi minus itu menandakan nilai G itu pasti ke arah bawah. Mau lagi naik atau lagi turun. Nah, karena kita tahu dia kasusnya adalah GLB atau GLBB, berarti kita boleh pakai rumus SMA kan? Ya nggak? Iya, iya. Ada tiga rumus SMA. Yang pertama apa? V. V itu VT. Om, I 0 X, X ditambah AX X. kali delta T.
Vx tuh V0 X tuh mana sih? V0 V0. yang arah sumbu X. Nah ini nih. Hmm. Ini namanya V0 X. Berarti V0 X itu V0 sin atau V0 cos? V0, bentar. Artinya Cos apa sih? cos ya? Iya, karena dia ada di dekat sudut, atau di Hmm. samping sudut. Berarti Ya, kita ya. punya apa? Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Simpan. Oke, rumus Oke. keduanya apa? Kedua Rumus adalah keduanya. delta R atau delta X kan Hmm. sama dengan V0 X dikali delta T Hmm. ditambah setengah AX kali delta T kuadrat. Berarti kita punya delta X itu adalah V0 cos theta dikali dengan delta T. Hmm. Oke, rumus ketiga yang gabungan ketiganya Vx kuadrat sama dengan V0 X kuadrat ditambah 2AX delta X. Maka kita akan punya Vx kuadrat sama dengan V0 Cos. cos theta kuadrat. Udah, ini adalah tiga rumus yang berlaku di rumus X. Ya, semuanya juga sama. Tiga juga rumusnya. Hmm. Yang pertama, VY sama dengan V0Y ditambah Ah, AY eh. Oh delta iya. T. V0Y itu V0 arah sumbu Yang Y, sin. yaitu sin. Betul. Berarti kita punya VY itu sama dengan V0 sin theta. AY-nya min G dikalikan dengan delta T. Simple. Rumus keduanya sama. Delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY dikali delta T kuadrat. Berarti kita punya delta Y sama dengan V0 sin theta dikali delta T karena AY-nya min, min setengah G dikali delta T kuadrat. Oke, rumus ketiganya sama. Oh ya Kak, nanti VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Berarti VY kuadrat sama dengan V0 ya, sin theta kuadrat min 2G delta Y. ya Kak, nanti G-nya Oke. dipakainya yang 9,8 atau 10. Nah, itu tergantung soal nanti. Bisa dikasih tahu Oh, sih, ntar. Pokoknya oh, G aja ya. Udah. Jadi sebenarnya rumah cuma tiga, Daniel. Danendra. Tiga untuk sumbu X, tiga untuk sumbu Y. Ini berlaku untuk dimanapun asal di lintasan parabola. Kalau oke. dulu di SMA, kita diminta untuk menghafal puncaknya nggak sih? Puncak parabola itu rumusnya apa? Terus jarak maksimumnya rumusnya apa? Sebenarnya itu nggak perlu dihafal. Karena dengan tiga ini saja udah cukup. Nah, saya coba buktiin ya. Saya bisa mencari rumus puncak tanpa harus tahu hafal rumus puncak itu apa. Misalkan puncak. Oke, puncak parabola. Coba Darina pikirkan. Fenomena apa yang terjadi pada bola tersebut ketika ada di puncak? Fx-nya 0. Apa? FY-nya 0 gitu, F0, FY-nya. F apa? FY-nya, F tuh gaya. V atau V? sorry, sorry, sorry. V. Nah, V yang nol, V yang mana? VY. Iya. Kalau Darina bilang V-nya nol, salah. Kenapa? Karena di sini V-nya ada dua. Ada VX sama ada VY. Di Ya, puncak
V, Vx itu menyebabkan benda bergerak secara horizontal. Vy bergerak secara vertikal. Ketika dia di puncak, benda tidak gerak ke atas, tidak gerak secara vertikal. Maka V-nya nol. Tapi Vx-nya masih ada. Paham ya? Oke. Biasanya kalau di puncak yang dicari apa sih Dendra? Kalau di puncak jaraknya, Apa misalnya? Tinggi ya? Ya nggak sih? ya, Tinggi puncak ya? H puncak. H itu kan sama aja Y kan? Berarti ya, sama aja kita nyari Y puncak ya. Kalau kita nyari Y, maka lihatnya di rumus sumbu Y. Lihat. Dari tiga rumus sumbu Y, mana yang ada delta Y-nya? Rumus yang ketiga, kedua dan ketiga ya nggak sih? ya, Berarti dengan secara logikanya, kita bisa mencari Y puncak pakai rumus kedua atau pakai rumus ketiga. Ya nggak sih? ya, Masalahnya adalah rumus kedua untuk mencari delta Y, kita butuh delta T. Kita kan ah, nggak punya delta T kan ya? ya, Nah, tapi kalau rumus ketiga, kita nggak punya delta T. Maka kita cari aja menggunakan rumus ketiga. Rumusnya apa? VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y. Tinggal masukin. Jika di kondisi puncak, V-nya itu nilainya 0. Kita akan punya 0 sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta min 2G delta Y-nya delta Y puncak. Maka dapat dong delta Y puncaknya, yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Jangan lupa dan Indra, ini tuh masih delta Y loh. Oke, maka untuk menjadi Y, dia harus diubah ke dalam bentuk Y puncak dikurangin Y mula-mula. kalau ya mula-mulanya nol dong. Ya, tergantung soalnya kan. Nggak harus nol kan? Ya nggak? Ya, Jadi makanya kita harus lihat yang diminta soal tuh Y puncak apa delta Y puncak. Kalau Y puncak berarti ada Y mula-mulanya harus tahu. Tapi kalau delta Y puncak kita nggak perlu tahu Y mula-mulanya. Jadi lihat, nggak perlu dihafal kan. Kita ya, cukup tahu apa tiga rumus itu udah bisa mencari puncak tanpa menghafal puncaknya. Kemudian misalkan sekarang kita mau cari jangkauan maksimum. Sama kayak tadi, kita ingat-ingat kembali. Apa fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola tersebut sampai ke titik maksimum atau jangkauan maksimum? Apa yang terjadi pada bola tersebut, Danendra? hmm, mana bisa Fenomena apa yang bisa kita ukur ya? Terjadi ketika eh, bola tersebut ada di titik maksimumnya. Apa? apa ya? Kan Ayo. eh, VX-nya kan Apa? masih ada kan. Ya, Em, artinya jaraknya delta jaraknya X-nya berapa? ketahuan gitu. Bentar. Justru itu yang Aku kita mau juga. cari nggak sih? Iya, artinya Nah, fenomenanya waktu ya. adalah ini. Boleh nggak di soal ini ya? Hmm, Ini kan kondisinya Y-nya nol kan? Betul? hmm, Ketika di sini juga Y-nya nol kan? Betul? hmm, ya Oke. betul. Berarti saya bisa bilang pada soal ini pada saat maksimum terjadi saat delta Y-nya sama dengan nol. Betul. Ya betul. Tapi ini sifatnya kondisional. Kenapa? Nggak selamanya maksimum itu terjadi saat delta Y-nya nol. Tapi yang dicari delta Y pasti. Paham?
Paham, Nah, paham. yang diminta apa sih biasanya? Kalau maksimum itu yang diminta biasanya adalah jangkauan, ya kan? Ininya kan, delta Hmm, X-nya, delta X max. Berarti kalau yang dicari adalah delta X max, maka kita lihatnya dari rumus delta X, tiga rumus ini. Dari tiga rumus delta X ini, mana yang ada delta X-nya? Cuma rumus kedua kan? Berarti iya. nggak ada pilihan lain, pasti rumusnya itu. Pasti rumusnya adalah delta X sama dengan V0 cos theta dikali delta T. Pada Hmm, kondisi maksimum, maka delta X-nya adalah delta X max. V0 cos theta, delta T-nya delta T max. Masalahnya delta T max-nya kita nggak tahu, Darendra. Gimana dong kalau kayak gini? Ya kita cari tahu dari mana? Dari pakai informasi rumusnya yang sendiri. kita punya. Kita punya informasi delta Y kan? Kita butuh Ah, delta T. Lihat, rumus delta Y yang ada delta T-nya kan rumus kedua doang kan? iya. Ya, ya udah pakai rumus kedua untuk mencari delta T-nya. Berarti apa? Delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T Hmm, kuadrat. Nah, pada kondisi maksimum di soal ini terjadi saat delta Y-nya 0. V0 sin theta delta T jadi delta T max dikurang setengah G delta T max kuadrat. Kita bisa hilangin delta T max-nya satu, maka dapatlah delta T max-nya, yaitu adalah 2 V0 sin hmm, theta dibagi G. Apakah selalu delta T max itu selalu 2 final sin theta per G? enggak. Enggak, karena belum tentu delta Y-nya 0 pada kondisi Iya. maksimum. Itu ya? Hmm, ya. Oke. Udah deh kita masukin. Berarti delta X max-nya itu adalah V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Udah. Jadi delta X max-nya sendiri nggak selalu kayak gini ya rumusnya ya. Ya Iya. situasi soalnya. Oke, kita coba lihat soalnya deh. Oke, ini ada soal-soal kita tentang vektor dan kinematika. Oke, ini lihat dulu ya, kita lihat dulu yang, saya coba lihat dulu yang apa, yang masuk kita mana ya. Banyakkan vektor sih. Ya, kita coba ya. Kita coba yang mana nih. Oke, buat saya cek dulu ya. Kita tuh udah pernah belajar yang ini belum? Udah Belum. pernah soal-soal yang ini belum ya? Kayaknya belum deh. Kemarin tuh masih kebanyakan teori-teorinya ya. Iya, belum berarti ya. Nanti kita coba sekali tambah vektor ya. Oke, kita coba yang dari ini dulu deh. Coba, oke, kita coba dari yang belakang dulu deh. Di tes 2019. Ini kita coba latihan pretest untuk yang vektor dan kinematika ya. Oke, Oke. kita coba dari materi yang kemarin dan yang sekarang. Kita punya suatu mobil bergerak di jalan yang lurus. Hmm, Oke, ini ada tabel tentang posisi dan kecepatan mobil. Posisi dan waktu.
Kita mau tahu kecepatan mobil, tapi rata-rata. Dia mau tahu V average. V average-nya berapa? Untuk selang waktu 0 sampai 3. Gimana jawabannya, Danendra? Artinya kita pakai rumus V average delta V per delta T. Eh, Kok delta V? Delta delta R F. Delta per ya delta delta R per T. delta T. Dalam hal ini R-nya di delta X kan ya, sama aja kan? Ya, hmm, Delta X per delta T. Berarti kita betul. tinggal lihat aja. X saat detik ketiga dikurangin X saat detik ke nol dibagi detik ketiga min detik ke nol. Maka X saat ketiga kan berarti Ini 8 8 ya. per 3. 8 dikurangin nol dibagi 3 min nol. Maka dapatnya adalah 8 per 3. Paham ya? Paham, Bisa ya? paham. Oke, jadi ini konsep yang kemarin kita pakai. Oke, kita coba lagi. Kita beresin dulu soal-soalnya. Ini apa sih? Ini tentang kayak teori deh. Oh, nggak ada konsep juga deh. Hitungan deh. Oke, coba dilihat. Dua bola identik A dan B dilepaskan dari atap suatu bangunan. Bola A dilepaskan 1 detik sebelum bola B. Kita abaikan udara. Ketika bola B dilepaskan, bola A, nah mana yang benar? Coba ayo. Jadi ada dua benda sama-sama dilepaskan ya. Kalau dilepaskan berarti kecepatan awalnya nol. Paham? Paham, paham. Oke. Nah, mana yang benar ayo? Jadi kita anggap aja kan gini ya. Ya, Ini si bolanya dari sini. Ini kayaknya kita anggap G-nya kita anggap 10 aja deh. 10 meter per second kuadrat. Oke, dia bergerak dengan kecepatan V0. V0-nya 0 berarti ya, karena dilepaskan. Ya udah, jarak delta R. Delta R sama dengan apa? V0 V. No. delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Oke, delta R. Berarti V0-nya 0. Di sini A-nya itu akibat gravitasi kan. Ya, G arahnya ke bawah dan dia pun lagi ke arah bawah. Berarti positif G, delta T-nya berapa? 1. Maka dapatlah 5 meter. Betul ya? ya, Berarti jawaban yang A salah dong. Ya nggak sih? pasti salah. Oke, sekarang bola sedang bergerak turun dengan laju V. Tadi kita tinggal nyari VT ya. Betul? VT rumusnya apa? V0 Kita V0 ditambah plus A A delta T. kali delta T. Karena dilepaskan, V0-nya 0, A-nya 10, gravitasi ya, delta T-nya 1. Maka dapatlah 10. Berarti yang B betul ya? Ya, Oke. Bola A memiliki energi mekanik yang lebih besar dari bola B. Itu benar atau salah? Itu kita belum belum belajar sih. Salah ya. hmm. Kenapa? Karena kalau tanpa gesekan udara, energi mekanik itu sama Oh, oke, oke. dimanapun. Nanti kita akan belajar nanti. Waktu kita belajar energi. Bola B memiliki, ini juga salah. Juga Oke. salah. Bola B memiliki percepatan yang lebih besar. Salah. Karena percepatan sama-sama gravitasi kan. Iya, semuanya sama. Maka jawabannya adalah B. Kayak gitu. Paham ya? Coba lihat Paham. lagi soal pretest yang pernah ada. Oke, coba deh. Kita punya sebuah persamaan posisi yaitu R sama dengan alfa ditambah beta dikali T dikurang gamma dikali T kuadrat. Kita mau tahu alfa itu satuannya apa, Hmm. beta satuannya apa, gamma satuannya apa. Coba jawabannya apa ya?
Alfa, tar, dia Apa? semuanya, tar, meter gitu. Alfa betul meter. Karena apa? Karena kan satuannya R itu harus meter. Hmm, Karena ini meter, maka ini segini harus meter. per meter. Ini juga harus meter. Ini juga harus meter. Paham? Paham, paham. Berarti alfa itu meter, beta apa? Artinya meter per S. Meter per second. Alfa Meter meter per S per kuadrat. second kuadrat. Maka jawabannya adalah C C. ya. Oh, oke, Kayak ngerti, gitu ngerti. ya, gampang ya. Jadi Ngomong-ngomong. kita tuh bisa menjumlahkan kalau sejenis. Jadi nggak bisa kita jumlahin meter dengan volt dengan meter per second tuh nggak bisa. Meter harus dijumlahkan dengan meter lagi dan seterusnya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi ini udah sekarang ini. Nah, ini vektor kayaknya. Ini kita kan kemarin udah belajar vektor juga kan kemarin ya. Ya. Oke, coba nih. Kita punya vektor P dan vektor Q. Besarnya sama. Artinya apa? Besarnya P sama dengan besarnya Q. Namun arahnya berbeda. Oke. Nah, pernyataan yang benar tentang vektor P dan Q itu apa, yo? Yang pertama, P dot Q lebih kecil dari P cross Q. Yang kedua, P dot Q lebih besar dari P cross Q. Yang ketiga, P dot Q sama dengan P cross Q. Yang keempat, P plus Q mutlak lebih kecil dari P min Q mutlak. Yang P plus Q mutlak lebih besar dari P min Q mutlak. Mana Harusnya yo? C. Hah? Yang mana? Yang C Oke. kan Kenapa berat C? sama, berat Kenapa sama C? P. Ngasilin hal yang sama nilainya. Jawabannya A itu udah paling salah, B Hmm. udah paling salah, C udah paling salah. Kenapa salah yo? Lah, P Hmm. dot Q itu hasilnya kalah. Sedangkan P Oh, cross Q itu hasilnya vektor. Gak bisa oh, kita samain skala dengan vektor. Ngerti? oh, oke. Ya, ngerti, ngerti. Jawabannya antara ini nih, D atau E. Coba kita lihat ya. P plus Q. Kan kita tahu ya. P plus Q itu sama aja. Ini kalau dikuadratin ya. Hmm. Sama aja P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2P Q cos theta. Sedangkan kalau P plus Q kuadrat itu adalah P kuadrat, P min Q ya. P min Q kuadrat adalah P kuadrat plus Q kuadrat dikurang 2P Q cos theta. Udah ketahuan. Berarti jawabannya adalah Ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi jangan sampai terkecoh. P dot Q itu skalar. P Hmm. cross Q itu vektor. Tuh nggak bisa kita samain. Kecuali kalau ada kata-kata yang kayak gini. P dot Q mutlak sama dengan P cross Q. Nah ini benar. Kan Oh, sama-sama PQ sin theta sama PQ cos theta kan sama kan? Ngerti? iya. Oke, jadi hati-hati. Untuk vektor tuh emang mudah, tapi kadang kita suka miss karena kita nggak terlalu detail ngelihatnya. Oh, full. Oke, coba yang ini. Ya, apa ini? Oke, coba kita lihat. Ini kinematika. Suatu benda bergerak dari keadaan diam di sepanjang garis lurus. Percepatan gerak benda bernilai konstan, berarti A-nya konstan. Hmm. Artinya, Berarti dia jenisnya adalah ya. GLBB.
Satu titik pertama berarti delta T sama dengan satu. Benda telah bergerak sejauh delta X katakan ya. Sama dengan H meter. Jarak yang ditempuh benda selama 1 detik. Jarak ya. Hmm. Jadi ini ada yang vektor sama ada yang skalar. Oke. Nah, di sini kita kan tahu kalau percepatannya konstan. Artinya benda akan terus bergerak ke kanan atau benda akan terus bergerak ke kiri terus gitu ya. Hmm, Betul? ya. Artinya Hmm. kalau pada kasus benda yang geraknya selalu sama, pasti apa? Jaraknya itu akan sama kayak perpindahannya. Jadi, ya, Hmm. kecuali Ya. dia pernah berbalik arah. Ya udah, 1 detik pertama benda tersebut telah bergerak sejauh H meter. Berarti jaraknya tempuh 1 detik. Oh, 1 detik kemudian ya. Berarti Ya, adalah 1 detik kemudian. 2H berarti ya. 2H kan dong. Hmm. Kan delta X rumusnya apa? V H, nol P of nol V nol cos cos theta salah. V bukan nol delta T ya. P0. Ya, Plus setengah A delta T kuadrat. Betul? betul. Nah, ini kan detik pertama nih. Hmm. Berarti kita punya apa? H sama dengan setengah kali A kali satu. Betul nggak? Berarti A-nya itu tidak Bukan lain 1 detik adalah pertama. 2H. Ya, Betul nggak? Nah, ya kan kita betul. masukin H detik kedua. Berarti delta X-nya sama dengan nol ditambah Hmm. setengah. H-nya masukin 2H kan ya? Betul? Dua. Dikali Hmm. 2 Dua. kuadrat. Coret, coret. Maka jawabannya 4H. 4H. Berarti detik kedua, jarak yang ditempuh sama 1 detik kemudian adalah dia jadi 4H. Hmm. Bentar. Ntar dulu deh. Ini bingung. Dari dia lihat ini tuh delta X2 dihitung dari nol ya. Nah ini rada ambigu nih. Jarak yang ditempuh selama 1 detik kemudian. Kayaknya yang diminta adalah delta X2 min delta X1 deh. Karena 1 detik kemudian kan. Oh, Berarti jadi harusnya kayak perbedaannya gitu. iya. Karena dia minta 1 detik kemudian. Kalau dia minta jarak yang ditempuh selama 2 detik. Berarti dari nol kan. Oh, Jadi ya oke jawabannya oke. adalah 3H. Jadi harus hati-hati baca soalnya. Dia Oke bisa oke. cuma 1 detik kemudian. Artinya dia dihitung setelah detik pertama kan. Kayak gitu. Ngerti ya? Nanti nanti nanti. Oke. Jadi apa namanya? eh Pertanyaan tuh kadang suka menjebak. Itu udah benar sebenarnya. Cuman kadang suka yang ditanya beda dengan apa yang kita maksud gitu. Oke. Kita coba lihat lagi. Ini udah. Oh ini udah. Ini udah. Ini udah belum? Ini juga udah. Saya kebanyakan masukinnya berarti ini belum. Nah ini. Oke, coba lihat. Ini namanya analisa satuan. Hmm. Jadi ini ada energinya tapi berupa fungsi. Energinya merupakan fungsi waktu, yaitu adalah AT kuadrat plus BT. Sama kayak tadi. A-nya itu satuannya apa, B-nya satuannya apa. Energi Oke, itu energi satuannya apa, tadi yo? energi itu apa ya? Energi itu satuannya adalah Joule. Tapi Joule sendiri tuh ada satuan lagi. Hmm. Satuan Joule tuh kalau dibikin lebih detail lagi adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi ini Joule Oh, juga. Karena dia oh. maunya dalam satuan satuan besaran pokok kan. Coba Hmm. kalau kayak gitu, Kalau A-nya gitu satuannya apa, B satuannya apa? artinya A-nya harus apa tuh kilogram meter Kilogram, kuadrat per kuadrat, S4 kilogram, kilogram meter apa? meter Meter kuadrat
kuadrat meter per kuadrat per S pangkat min 4. S S pangkat pangkat 4. 4. Gitu ya? Ya, Oke, kalau yang B-nya berarti kilogram gram, meter, meter kuadrat per sekon S pangkat pangkat 3 ya. 3. Berarti jawabannya B. ini ya, B ya. Kilogram Ya, meter kuadrat ya. B betul ya? ya. Oke, seperti itu ya. Coba lihat dulu, kita beresin dulu semua soal-soalnya. Baru kalau udah, kita masuk ke soal yang, wah ini juga ada ke dimensi nih. M itu artinya mass. M Hmm. itu mass. Jadi M itu kalau di dimensi namanya mass, yaitu yang satuannya kilogram. L itu dari length, panjang, satuannya meter. T itu time, satuannya adalah second. Karena kita mau tahu momentum. Dan Anda tahu Momentum nggak itu momentum kg itu meter rumusnya per apa? detik ya. Apa? Kilometer apa tuh ma, Kan kg dia massa M per dikali S. V ya, betul? Nah, Berarti sama aja kilogram meter per per second. S. Betul. Ya, Berarti apa dimensinya? dimensinya Kilogram artinya itu M, M, L, L, T T min satu. 1. Betul. Ya. Maka jawabannya adalah A. Lanjut lagi. Kita beresin dulu aja yang semua soal-soal yang ini biar enak gitu. Nah ini sebenarnya berhubungan sama gaya juga tapi nggak apa. Coba kita lihat dan Indra. Ada sebuah bola kelereng. Di awalnya di sini. Target kita itu mau kelerengnya mental. Mental ke sini. Oke? Dengan cara apa? Kita kita tekankan kelerengnya jauh delta X. Sehingga tadi bakal mementalkan si kelereng. Pertanyaannya adalah berapa jauh kita harus menekan si kelerengnya itu supaya dia bisa jatuh di L sama dengan 1,2 meter. Ini sebenarnya udah mulai kompleks sih. Ini gabungan antara energi dengan eh, dengan apa? Fisika. Dengan gerak parabola yang tadi. Coba bisa Hmm. nggak dikerjain sama Dendra? Saya nggak tahu cara itu tekanan itunya nih. Hmm? Kalau Oke, pas oke. lagi, Coba kita ngerjain dari belakang aja ya. hmm, Ini kan dia pasti akan bergerak dengan kecepatan v nol ya, betul iya, ya? nah, Jadi v nolnya kita nggak tahu. Berapa sudut theta parabolanya? 0 derajat. Ingat, theta parabola adalah antara v nol dengan horizontal. hmm, Tinggi mula-mulanya itu adalah h, hmm, tinggi akhirnya itu dari nol, nol. Betul? betul, Delta x-nya itu adalah L, L. Betul? betul, Nah, ini kita kerjain dari sudut pandang parabola dulu ya. Ya udah, kita tahu delta x itu rumusnya apa? V nol cos theta dikali delta t, betul? iya, Delta x-nya L, V nolnya kita nggak tahu, cos theta itu 1, delta t-nya juga nggak tahu. hmm, L-nya tahu kan? 1,2, berarti sama aja V nol dikali delta t. Simpen dulu. Oke. ya, Kita cari delta t-nya pakai delta y. Delta y rumusnya apa? V nol hmm, sin theta sin theta, delta t min setengah G eh, delta t kuadrat. Betul? ya, Delta y-nya berarti min H sin 00. G-nya kita pakai 10 aja ya. ya, Berarti min 5 dikali emang G-nya delta t 10 ya, kuadrat. Hanya itu berapa? 2 meter H-nya ya. itu 2, Berarti 2 sama dengan 5 bukan min 2 ya, dikali delta t. Kan dari min hilang ya. Maka dapat dong oh ya, delta t-nya 2/5 5, kan, diakarin. Betul? nah, ya, Nah, kita masukin ke rumus yang tadi. Berarti 1,2 sama dengan akar dari 2/5 dikali V nol. Betul?
betul. Dengan kata lain, final yang dibutuhkan itu adalah satu Satu koma koma dua dua akar dari 5 per lima 2. per dua. Betul? Betul. Ini final yang dibutuhkan. Kita butuh final segini Hmm. meter per second. Nah, sekarang kita baru mau menghubungkan final yang kita butuhkan dengan energi. Oke, nah ini ntar kita akan bahas waktu kita baca energi. Oke, anggap ini kondisi A, ini kondisi B ketika kelepas ya. Hmm. Nah, kita bandingin energinya. Energi total di A harus sama persis dengan energi total di B. Gitu ya. Hmm. Energi total di A kan waktu dia tekan maksimum kan? Ya nggak? Ya, Pas tekan maksimum bendanya gerak atau diam? diem. Si diam. Berarti adanya apa? Adanya adalah energi potensial Potensial. pegas. Di B, ketika dia terlepas dari pegas, berarti kan pegasnya udah nggak mengalami tarikan atau Ya, tekanan kan? Dia hanya bergerak, adanya ya, energi kinetik di B. Berarti apa? Pegas setengah K delta X kuadrat, EP di B setengah M final kuadrat. Kita bisa hilangin setengahnya, K-nya masukin. K-nya 100, delta X yang kita mau cari, M-nya berapa? Masanya 0,1, finalnya masukin. Ini ya, finalnya dikuadratin berarti 1,2 dikali ini ya. Berarti ya. 100 delta X kuadrat sama dengan 0,1 dikali 1,2 dikali 5 dibagi 2. Betul? Cuma 2 kuadrat ya. Ya. Berarti kita dapat dong delta X-nya. Akar dari 0,1 dikali 1,2 kuadrat dikali 5 per 2 dibagi Per 100. 100. Biar cepat pakai kalkulator aja ya. Oh, 0,1 dikali 1,2 kuadrat dikali 5 per 2 dibagi 100. Dapatnya adalah 0,06 meter. hmm. Lu nggak ada jawabannya, harusnya ada. Harusnya ada ya. Jawabannya F. 0,06 meter. Oke. Seperti itu. Jadi dia harusnya 0,06. Hmm. Karena kan ini kan Ya. 100. Ya betul sih, itu udah betul ya. 1,2. 100. Sebenarnya kan kayaknya 100 ya. Hmm. Kayaknya 100, G-nya 10, hanya 2. Oh iya betul. Berarti delta T-nya betul 2/5. Karena dari 25, berarti finalnya akan ini. Iya betul ini. Udah betul ya. Berarti segitu. Ya, karena kebetulan nggak ada angkanya aja. Nggak ada jawabannya. Oke. Oke. Jadi ini itu udah sering banget soal yang seperti itu. Udah soal yang dalam satu soal itu ada beberapa gabungan. Beberapa materi itu udah sering banget. Jadi jangan terlalu kotak-kotakan banget. Oh ini kan materi kinematika. Nggak boleh dong materi digabung. Boleh-boleh aja. Oke. Hmm. Nah kita Oke. tadi kayak satu soal lagi deh. Oke. Oke, coba dikerjain. Ini kan, oh, artinya tinggal Ya, cari total jaraknya doang dibagi waktunya bagi kan. waktu. Betul. Dia jangan Artinya sampai terkecoh. sembilan Ya, puluh kilometer dibagi 2 jam. jadi Jadi 45 kilometer per jam. oke.
Kan kita tahu ya, yang namanya V rata-rata bukan V1 tambah V2 bagi 2, tapi delta R dibagi delta T. Delta R-nya 40 kali 1,5 berapa itu? Itu 60. 60 ya. Ditambah di 60 kali setengah, tiga tiga puluh puluh dibagi waktunya. Ini kilometer ya. Hmm, Waktunya 1,5 tambah itu 2 jam. Berarti jawabannya 45 kilometer per jam. Paham ya? paham, Oke. paham. Sekarang kita coba lihat soal dari ITB-nya deh. Soal tutorialnya. Yang berkaitan sama kinematika. Ya, soal tutorial aja deh. Cari yang seru ya. Ini dia. Oke. Kita dikasihnya grafik nih. Gimana caranya kita bisa memahami grafik buat menjawab soal. Oke. Coba dikerjain. Dengar. Jadi ada dua buah mobil, mobil A sama mobil B. Mereka Hmm. bergerak dari titik awal yang sama secara bersamaan. Detiknya sama ya. Oke. Dikasih grafik seperti pada gambar. Nah, pertanyaan pertama adalah kapan dan di mana? Artinya kapannya kan detik keempat. Oh, betul, mantap. Sekarang dan di mana? Di mana itu artinya pada jarak berapa? Jarak 16 nggak sih? Dari mana itu? Karena kan kalau luasnya dari itu tuh jaraknya kan. Ya, oke, betul, mantap. Berarti kita tahu dia detik ketika berpapasan adalah detik keempat dan berada 4 sekon ya. Dan jaraknya itu adalah 16 16 meter. Oke, lanjut yang B. Sketsa kurva posisi kedua mobil terhadap waktu. Ambil selang waktu sejak kedua mobil berangkat hingga sesaat setelah mobil A. Oke. Jadi kita disuruh minta bikin kurva. Oke. Nah, minta kurva apa dia mintanya? Dia mintanya kurva posisi ya kalau nggak salah ya. Itu Kita maksudnya lihat. gimana? Kurva posisi kan? Berarti kurva X terhadap C. Gitu ya. Nah, coba perhatikan deh. Berarti kalau dari gambar ini kita tahu apa? Si mobil A itu kecepatan awalnya adalah 2, Dua. betul? Ya, Dan percepatannya berapa? percepatannya Apa itu itu. percepatan? Tinggal diturunin kan atau Hmm, gradiennya. ya, Delta Y per delta X. Ini kan segini aja 4 kan? ya. 2 dong. Ini delta Oh, X-nya 4 banyak berarti ya. situ. Oke. Betul? Berarti delta Ya, A-nya berarti setengah. Ngerti? nanti. Sedangkan kalau si mobil B, dia V0-nya 0, V0, 0, V0 Final 4, 4, hanya 0. dan A-nya itu 0. Oke. Sekarang kita mau bikin grafik posisinya. Berarti kan kalau posisinya kita anggap kita asum. Berarti kan yang posisi A kan gini aja ya. Delta XA, karena dia GLBB, V0A dikali delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? Sama aja XA dikurangin X0A ya. Hmm, V0A ini berapa? V0A-nya T2 ya. Dua ya, t ditambah setengah. A-nya juga setengah ya. hanya Seperempat. setengah.
Perempat. seperempat T kuadrat. Kalau kita misalkan X0 itu 0, maka XA itu sama dengan 2T ditambah seperempat T kuadrat. Hmm. Dengan cara yang sama, cari XB-nya. Delta XB V0 B dikali delta T ditambah setengah AB delta T kuadrat. Hmm. Jadi ini XB min X0 B 4T. Betul ya? Ya, Berarti XB-nya, kita anggap X0 B-nya 0, 4T. empat. Berarti gambarnya seperti ini. Yang B, karena dia 4T kan berarti kan linear ya. Maka kira-kira gambarnya gini. Ah, kalau yang A artinya agak A itu melengkung pak gitu ya. yang B itu kan yang A itu kan parabolik ya. Ya, jadi Maka agak kira-kira melengkung gitu. gambarnya adalah dia terbuka ke atas ya. Karena dia Hmm. positif kan. Dia terbuka ke atas. Karena Gini. kan T Karena kuadratnya positif kan. positif. Jika kira gambarnya gini. Kira-kira. Hmm. Disinilah terjadi yang namanya titik tiap perpotongan. Titik keempat dan ininya 16. Berarti Ngerti, ngerti. udah gambarnya kayak gini aja. Kan sketsa ya. Nah, kalian coba cek. Jika setelah menempuh jarak 60 meter, mobil A melambat dengan besar perlambatan yang sama dengan besar kecepatannya. Kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul mobil Mobil A A. kembali? Bayang? Bayang, bayang. Coba kerjain. Soalnya kan si delta. Jadi setelah menempuh 60 meter, dia A-nya nggak setengah lagi, tapi min setengah. Nanti kita cari kecepatan F0 barunya kan. Boleh, coba. Sekarang jadi A-nya. Hmm. Udah dijadiin. U4. Wah, udah? Bentar. Artinya VT. Oke. Kecepatan barunya itu Hmm. 8, 6, 6, ya 8 8 8 meter per second kan. Apa itu kecepatan awal barunya itu? Ya, Oke, coba deh. terus kita cari waktu mereka bertemu dulu ya. Tuh. Ini maunya ngitung waktunya dari awal lagi atau mau setelah gimana? Kayaknya lebih enak dari awal lagi ya. Biar Iya. konstan gitu. Biar 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 referensinya sama. Jadi nolnya dari awal lagi ya. Oke, oke. Coba. Ah,
Em, kan udah dapat waktunya kan 12 detik tuh bedanya ya. Hmm, Eh, 12 detik, 12 detik itu dia pas si A itu udah nyampe 60 meter. hmm, Sementara si B masih 48 meter. hmm. Terus kita cari ini kan mereka jadi kan cari samanya gitu, cari waktu. Gimana ya? Habis dapat itu di gimana sih, Kak? Oke, oke, kita coba pelan-pelan dulu ya. Berarti yang A dulu ya. Kan Hmm, dia bilang setelah A itu jaraknya 60 ya, iya. 60 meter, dia mulai diperlambat kan. Nah, coba kita cari dulu Hmm, 60 meter itu detik ke berapa sih gitu ya. Oke, kita pakai rumus yang pertama kan. iya. Rumus yang ini. Delta X sama dengan V0 T ditambah setengah A T kuadrat. Berarti Hmm, delta X-nya kan 60. hmm. Nanti finalnya berapa? 2 ya? Dua. 2 delta T-nya nggak tahu. Oke, ditambah setengah A-nya setengah kali T kuadrat. Berarti 60 sama dengan 2T plus Seperempat. seperempat T kuadrat. Jadi Hmm, persamaan kuadrat kan? Cari T-nya bisa ya? iya. Oke, bentar. Pakai kalkulator aja deh biar cepet ya. Nah, dapat T-nya itu kalkulator Kali empat. persamaan kuadrat. A-nya seperempat, 1/4, B-nya 2, C-nya min 60. Dapatnya detik ke-12 atau Hmm, detik ke min 20. Nggak ada kan detik min 20 ya. Berarti kita hmm. ambil yang detik ke-12. Nah, kita lihat di detik ke-12 itu kecepatannya udah berapa kan? Iya. VT-nya V0 ditambah AT. Berarti VT-nya itu V0-nya 2, A-nya setengah dikali 12. Maka dapatlah berapa itu? 8 ya. Iya. Ini kita pakai sebagai V0-nya yang baru kan ya? Hmm, V0-nya yang baru. Oke. Berarti percepatannya sekarang jadinya min setengah, betul ya? iya. Nah, sekarang kita lihat kondisi si B. Karena kita tahu detik ke-12 kan mulai. Nah, kita mau tahu kan si B itu kan kita mau tahu detik ke-12 itu dia ada di mana sih posisinya. Hmm, Posisi B-nya ada di V kali delta T doang ya. iya. V-nya 4, delta T-nya 12. Berarti delta X-nya itu adalah 48. 48. Oke. Nah, kita mulai dari starting point-nya ini ya. Berarti starting point-nya dia, posisi X0-nya itu di 60. Nah, starting point dia yang baru, X0-nya itu di 48. Itu ya, V0 Iya. tetap sama kan? Di 4, hanya 0. Nah, nanti kita dapatnya adalah delta T ya, selang waktu setelah ini. Ntar kita tambahin sama 12 aja kan. Nah, kita harus tahu syarat dia berpapasan. Supaya syarat dia berpapasan. Berpapasan itu terjadi saat posisinya sama. Artinya posisinya A sama dengan posisinya B. Dan pada waktu yang sama. Posisinya A berarti kan X0A ditambah V0A delta T ditambah setengah A delta T kuadrat X0B ditambah V0B delta T. Hmm, Masukin deh. X0A itu 60, V0A-nya 8, delta T yang kita mau cari detik ke berapa? Setengah
dikali min setengah dikali delta T kuadrat. X nol Oh, B-nya 48 ditambah 4 kali delta T. hmm, Jadi kita punya oke ngerti. min Min seperempat seperempat delta T dibagi kuadrat ditambah 4 4 eh, delta T plus ditambah 12 2. ya. Ya 12. Betul. Ya, Kita tinggal cari pakai akar-akar lagi. Min 1/4, B-nya 4, 12. Maka yang kita dapat adalah delta T-nya 8 ditambah 4 akar 7. Angkanya jelek sih. Kalau di S sama aja oh delapan angkanya belas bagus ya. koma lima delapan tiga. Yang penting kan caranya ya. Hmm, Oke, atau X2-nya 8 dikurang 4 akar 7. Min 2,583. Nah, mungkin kan T minus ya. hmm, Kita ambil yang ini. Berarti kita bisa tahu kapan dia B, kapan si B itu menyusul A saat detik ke 12 ditambah 18,583. hmm. Jadi dihitung dari awal ya. Itu Ya, 12 jadi 12 30 ditambah 18,583. Detik ke tiga tiga puluh puluh koma koma lima delapan lima tiga. dua tiga sekon. Terus pada posisi berapa? Ya udah tuh kita masukin ke XB atau XA kan. Misalkan Hmm, kita masukin ke XB deh. XB, ini kan X0 nya 48 ya. ya, Ditambah V0-nya 4 dikali 18,583. Maka kita akan punya posisi dia saat menyusul 48 tambah 4 kali 19,583 di detik ke 122,332 meter. Dari awal, berarti ya. Ini kita hitung dari awal semua ya. Itu, ah, paham ya? Jadi yang namanya paham. berpapasan itu terjadi saat posisinya sama. Bukan jaraknya sama ya, ini posisinya sama. Oh, iya. Oke, kita coba lihat Tapi lagi. Yap. angkanya bakal nggak nyaman gitu ya. Apa? Angkanya kalau apa tuh nanti pretest angkanya kayak gitu nggak? Oh, enggak dong. Bagus pasti. Kan nggak pakai kalkulator kan? Oh Ini ya. kan soal tutorial, soal latihan di kelas. Oh, Soal oke. buat soal ujian, soal apa latihan materi nih, Mas. Kalau angkanya Oh, bagus pasti. Jadi yang penting itu adalah di konsepnya aja, konsep kerjanya gimana. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini ada yang susah nih. Ini bagus. Coba dikerjain. Dan inilah. Jadi ada mobil awalnya diam, terus bergerak dengan percepatan 5 sampai waktu tertentu. Nggak tahu waktunya kapan. Setelah selesai, dia bergerak dengan v konstan dan hmm, diperlambat dengan percepatan 5 lagi, min 5 hingga akhirnya berhenti lagi. Jadi dia ada tiga, tiga apa namanya, tiga gerakan ya. Pertama GLBB, ah, terus GLB, terus GLB lagi ya. ya. Oke. Ada kan? Diketahui bahwa total waktu dari awal sampai berhenti lagi itu 25 detik. Hmm, Dan kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. oke. Oke, coba dibayangin. Oh,
Intinya rata-ratanya kan segitu, artinya dia 500 meter, Mm-mm. 100 Berarti dia totalnya meter. 5 meter jarak Hmm, tempuhnya. terus yang pertamanya kan, dan kita ngapain? Ya kita kan pertama nol tuh. V0 kalau T hilang itu setengah AT kuadrat, karena A-nya 5 2 ya, 5 per 2 T kuadrat. Ini fase pertamanya pas naik. Terus Mm-mm. pas konstan dia pakai pakai kecepatan maksimum kan. Ya, Kecepatan kecepatan awalnya dia sebagai konstan. karena yang ketiga itu sama juga. Eh, Tuh, bentar. Oh, kan yang kecepatan yang bagian pertama sama pas sampai terakhir itu sama kan si jauhnya gitu. yang Sampai berhenti. pertama sama yang terakhir. Fase Iya, A. sama dong. Waktunya juga sama pasti, ya kan? Nah, iya ya. Karena dia sama-sama dari nol sampai tertentu. Terus dia Hmm, yang terakhir kan dari tertentu itu ke nol kan? iya. A-nya sama kan? Jadi pasti dia waktu waktunya sama, jaraknya pun sama. Oke, oke. Artinya, oh, Jaraknya sama nggak sih? VT kuadrat itu sama. Jaraknya sama juga. hmm. Huh, huh. Nah, saya kurang tahu Kenapa? lagi deh nyampe mana. Saya dapatnya Hmm, kan kalau contoh kan 500, jadi kan kita bisa hmm, bilang aja 5 T kuadrat T1 waktu bentar ya. untuk dari satu Berarti kan sampai delta R-nya adalah 500 kan? ya 100, 500 meter itu adalah gabungan dari delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3. Betul. ya Dan waktu ya totalnya adalah 25. Ini gabungan dari delta T1 ditambah delta tuh dua delta T2 ditambah delta T3. Betul? 3 betul. Tadi kan Dayana udah tahu. Karena yang pertama itu kan dari nol sampai V tertentu. Yang ketiga juga dari tertentu dari ke final kan. Berarti apa? Delta T1 nilainya sama dengan Sama delta dengan delta T3. T3. Betul?
Ya, Dan delta R1 nilainya sama dengan delta R3. Betul? 3. Ya, Ya udah dong. Ini kan kita sederhana jadi gini dong. 500 berarti sama dengan 2 kali delta R1 ditambah delta R2. Bener nggak? ya. Yang ini berarti dua puluh ini lima apa? 25 itu adalah 2 kali delta T1 ditambah delta T2. Betul? Ya, Nah, karena di kondisi 2 itu adalah kondisi GLBB kan ya? Betul? ya. GLB kan? Gue tuh GLB kan? Yang kondisi 2 Dua. GLB. Berarti apa kalau GLB? Kalau GLB kan berarti eh Nggak ada A. bentar ya. Bentar. Ini udah kayak gini. Yang dicari apa sih? Berapa lama ya? Ya, Yang dicari berapa lamanya ya? Oke. Tar. Kita lapin dulu. Oke, kita udah punya rumus ini. Delta R1. Oke. Nah, kalau saya sih tadi nyari berarti V2 apa V2? V2. V2 itu adalah ke dari itu A F T F dikali r delta satu T1. Ya nggak sih? Ya, Bener kan? ya, Betul. Ya betul. udah. Ini kan hubungannya. V itu kan kalau di GLBB apa? S per T kan? Hmm. Delta R2 per delta T2. Nah, bisa nggak sih dapat? Dapat nggak ya? Tar. A-nya nggak, hanya tahu ya, 5 ya. Hanya kan 5. 5 delta T1 ya. Oke. Delta R2 per delta T2. Oke, ya udah dapat ini. Masih, iya dapat ini. Kan kita punya, ini kalau kita kumpulin ya, delta R2 itu adalah, oh ada delta satu sama delta T1 ya. Tar, Ya, tar, tar, tar. Belum dapat ini. Bentar. Oke, oke. Yang kita mau cari delta T1 ya. Bentar. Kita kalau saya punya sih tadi apa aja sih? A-nya punya. saya tadi nyobain kayak ganti jadi Mhm. FT mereka semua gitu loh. Ganti jadi VT. gimana caranya? Yang kan kan semuanya si yang Oh pertama ya kan bisa nol. bisa 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 bisa. Berarti kita ubah jadi ini eh 500 2 kali delta R1 berarti setengah Hmm. dikali 5 dikali delta T1. Betul? Kuadrat. Ya, Ya, ditambah delta R2. ya ditambah Delta dua kali. R2 itu adalah 5. eh Boleh nggak gini? ya 5 delta T. Delta T1, delta T2. Boleh? Ya, Oh iya, bisa nih. Kita punya 500 sama dengan setengah. Berapa sih ini? Jadi 5 ya? ya. Oh iya, jadi lebih simpel sih. Nah, terus habis dari sini saya nggak tahu tuh diapain. Tuh. Nah, ini udah mulai mengerucut. 100 sama dengan delta T1 kuadrat ditambah 5 delta Limanya hilang. T1 Pak, delta limanya hilang. T2 gitu ya? Limanya hilang, Pak. Simple. Hah? 5 yang Satu ya? Salah. Satu ya? Oke. Nah, ini kita punya informasi ini. Sekarang dari yang informasi waktunya, kan ada informasi ini, ya nggak? Iya, Dapat dong. Kita mau nyari delta T2 kan? Berarti iya, delta T1 yang diganti. Berarti delta T1 itu adalah 25 dikurang delta T2 dibagi 2, betul? iya betul. Masukin deh ke rumus ini. Dapat kan? Betul. Betul, betul. Oke, kita punya 100 sama dengan 25
min delta T2 dibagi 2 dikuadratin ditambah 25 min delta T2 dibagi 2 dikali delta T2. Oke, terapin dulu. 100 sama dengan 625 dikurangin 50 delta T2 ditambah delta T2 kuadrat dibagi 4 Hmm. ditambah 25 delta T2 dikurangin delta Delta T kuadrat. T2 kuadrat dibagi 2, betul? Ya. Biar nggak ada perperan kita kali 4 semua aja ya. Hmm. 400 sama dengan 625 dikurang 50 delta T2 ditambah delta T2 kuadrat ditambah 50 delta T2 dikurang 2 delta T2 kuadrat. Betul? Tahu. Kita bisa hilangin ini. Maka kita akan Kuadrat, punya kuadrat juga eh, jadi min berapa ini? Minus 225 sama dengan minus minus delta T. delta T2 kuadrat ya. Ya. Artinya Berarti 15. delta T2 ini adalah berapa itu? 15 ya? Ya. Kakak 225 itu 15. 15. Udah jawabannya. Gitu. Gampang ya? Jadi Ya. tadi itu udah hampir benar. Cuman tadi eh apa Danendra belum belum nyambungin sama yang waktunya ya. Ya, Gitu. belum. Paham ya? Gampang kan? Jadi Paham, paham, paham. kinematika secara umum ya gitu-gitu aja. Kita harus tahu dia jenis geraknya apa. Selama dia masih GLB atau GLBB, pasti bisa diselesaikan pakai 3 rumus SMA. Pasti bisa. Yang susah adalah kalau dia GLTB. Nah, kalau dia GLTB ya mau nggak mau pakai integral. Jarang sih keluar kalau untuk pretest mah. Bisa GLB, GLBB aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dan enggak. Enggak, Kak. Oke, berarti kita ke sini dulu aja. Mana ini ya? Nah, eh, nah, nah, nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua ya, yaitu bab dinamika atau gaya. Oke, nanti catatannya saya akan kirim lewat WA rekamannya, saya upload dulu, bentar saya kirim linknya. Oke, Oke, mari makasih ya, Kak. Narendra. Yo. Eh,